Pikiran adalah juru tafsir, tapi tafsirnya sering salah arah. Terpengaruh trauma lama, asumsi, ketakutan, dan suara orang lain yang pernah menancap di masa kecil. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia bisa membayangkan masa depan, menyusun rencana, mengingat pelajaran, dan menciptakan hal-hal besar. Tapi seperti pisau, kalau tidak digunakan dengan hati-hati, ia bisa melukai pemiliknya sendiri. Pikiranmu bukan dirimu. Belajar memisahkan diri dari suara di kepala. Berapa banyak orang yang hidupnya justru dikacaukan oleh pikirannya sendiri? Merasa gagal sebelum mencoba, merasa tidak berharga hanya karena pernah ditolak, merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Semuanya karena satu hal, percaya penuh pada suara di kepala. Seorang filsuf stoik, Epictetus, pernah berkata, "Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka tentang hal-hal tersebut." Dan memang benar. Hari ini, kita akan membongkar 6 prinsip penting yang bisa membantumu mengenali bahwa kamu bukan pikiranmu, bahwa kamu lebih besar dari narasi dalam kepalamu. Dan dari kesadaran itulah, kedamaian bisa muncul. Sebelum masuk ke poin pertama, kalau kamu merasa video seperti ini bisa membantu perjalanan hidupmu, tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan saat pesan-pesan penting seperti ini hadir lagi. Oke, mari kita mulai. 1. Sadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kebenaran mutlak. Pikiran muncul dari banyak sumber. Pengalaman, ingatan, ketakutan, keinginan, dan bahkan hal-hal yang kita tidak sadari. Tapi sayangnya, kebanyakan orang mengira, kalau aku berpikir begitu, berarti itu benar. Padahal, belum tentu. Ada pikiran yang benar, ada yang menyesatkan, ada pikiran yang logis, ada yang bias. Kalau kamu tidak mampu membedakan, kamu akan mudah ditarik oleh arusnya. Bayangkan kamu duduk di sungai, dan ada dedaunan hanyut lewat. Pikiran itu seperti daun-daun itu. Kamu bisa mengamati, tapi kamu tidak harus memungut semuanya. Pikiran hanyalah perlintasan. Tapi kamu adalah pejalan yang memutuskan mana yang perlu ditanggapi dan mana yang cukup dibiarkan lewat. 2. Latih kesadaran lewat mindfulness. Mindfulness bukan sekadar teknik relaksasi. Ini adalah cara hidup. Cara untuk hadir penuh di momen ini, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Saat kamu sadar sepenuhnya akan napasmu, langkahmu, detak jantungmu, kamu tidak lagi terjebak di masa lalu atau terseret ke masa depan. Kamu hidup di sekarang. Dan hanya di sekaranglah kamu benar-benar bisa memilih. Pilihan untuk tidak percaya pada pikiran negatif. Pilihan untuk tidak bereaksi otomatis. Pilihan untuk menjawab dunia dengan kehadiran penuh, bukan dengan kebiasaan lama. Seperti kata Thich Nhat Hanh, mindfulness adalah kunci kehidupan. Saat kamu sadar, kamu hidup. Saat kamu tidak sadar, kamu hanya ada. Mindfulness mengubah cara kita melihat pikiran. Bukan musuh, bukan juga tuan. Tapi alat yang bisa digunakan, bila kamu cukup sadar untuk mengenalinya. 3. Berikan jarak antara kamu dan suara di kepala. Inilah inti dari pembebasan batin, menyadari bahwa kamu bukan isi kepalamu. Ketika kamu marah, ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa kamu sedang marah. Ketika kamu takut, ada ruang di dalammu yang bisa mengamati ketakutan itu. Nah, yang mengamati itulah dirimu. Bukan pikiran yang meledak-ledak, tapi kesadaran yang menyaksikannya. Saat kamu bisa memberi jarak dari pikiranmu, kamu mulai bebas. Bebas dari amarah yang mengendalikanmu. Bebas dari kecemasan yang menjeratmu. Dan dalam jarak itu, lahir kekuatan. Kekuatan untuk memilih respons, bukan sekadar reaksi. 4. Tanyakan, apakah ini fakta atau asumsi? Coba ingat satu pikiran buruk yang sering muncul akhir-akhir ini. Lalu tanyakan padanya, apa kamu benar-benar terjadi? Atau kamu cuma cerita yang aku buat sendiri?
Sebagian besar ketakutan tidak berasal dari realita, tapi dari skenario mental. Seperti orang yang takut ditolak sebelum mengungkapkan perasaan, lalu akhirnya tidak pernah mencoba. Atau seseorang yang merasa tidak cukup pintar, padahal tidak pernah benar-benar menguji kemampuannya. Socrates dulu punya metode bertanya yang disebut elenchus, mengajukan pertanyaan sampai seseorang bisa melihat apakah keyakinannya masuk akal atau tidak. Kamu bisa melakukan itu pada pikiranmu. Tanya, gugat, uji logikanya, dan kamu akan terkejut betapa banyak narasi mental ternyata hanya kebohongan halus yang tak pernah kamu sadari. 5. Gunakan journaling untuk mengurai suara batinmu. Menulis bukan sekadar mencatat, tapi menyembuhkan. Ketika kamu menulis isi kepalamu, kamu seperti mengurai benang kusut. Hal-hal yang terasa berat jadi lebih ringan. Pikiran yang kacau jadi lebih jelas. Kadang bahkan kamu menemukan jawaban bukan dari luar, tapi dari tulisanmu sendiri. Cobalah setiap malam menulis. Apa yang aku rasakan hari ini? Apa pikiran yang paling dominan? Apakah pikiran itu benar? Apa yang bisa aku pelajari darinya? Dengan journaling, kamu tidak cuma tahu isi pikiranmu, kamu juga belajar bersahabat dengannya. 6. Ingat, kamu adalah kesadaran di balik pikiran itu. Inilah inti dari semua poin sebelumnya. Bahwa kamu bukan tubuhmu, bukan emosimu, bahkan bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari semua itu. Kesadaran ini tidak berubah, tidak bereaksi, tidak panik. Ia hanya melihat. Dan dalam melihat itu, kamu menemukan keheningan yang menyembuhkan. Kita tumbuh percaya bahwa hidup harus selalu dijelaskan oleh logika. Padahal, ada kebijaksanaan dalam diam. Ada keheningan yang lebih jujur dari 1000 suara di kepala. Hari ini, kamu mungkin lelah karena overthinking, cemas yang terus membayangi, atau beban yang terasa berat. Tapi ingatlah, kamu bukan pikiran itu. Kamu adalah ruang yang menampung semuanya, dan kamu selalu punya pilihan untuk tidak larut. Belajarlah duduk tenang bersama dirimu sendiri. Dengarkan suara di kepala, tapi jangan langsung percaya. Bernafaslah pelan, dan temukan bahwa di dalam dirimu selalu ada tempat yang damai, yang tak bisa disentuh oleh suara manapun. Karena di sanalah kamu benar-benar ada, dan di sanalah kamu benar-benar bebas. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus belajar bersama dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.